Bacaan Injil, Lukas 8, 1-3, Jumat, 16 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 8, ayat 1-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Ia merangkul semua orang untuk bergembira bersama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab sering dituduh mendukung budaya patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Apakah anggapan ini bisa diterima? Apakah memang perempuan tidak mendapatkan tempat di dalam Alkitab? Budaya patriarki juga merupakan konteks pelayanan Yesus. Tampaknya, Injil Lukas ingin menampik tuduhan di atas dengan memberi gambaran lain tentang relasi antara Yesus dan perempuan. Lukas memaparkan peran perempuan dalam pelayanan Yesus lebih banyak daripada 3 Injil lainnya. Misalnya, Lukas mencatat kisah kelahiran Yesus melalui seorang perempuan muda, yaitu Maria. Lukas pasal 1, ayat 30-31. Pada nas ini, Lukas kembali memperlihatkan bagaimana peran perempuan mendukung pelayanan Yesus, seperti Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan banyak lagi yang tidak disebutkan namanya. Mereka berasal dari berbagai lapisan sosial. Yohana adalah istri dari bendahara Herodes. Ada juga perempuan yang pernah terusir dan terbuang dari masyarakat karena pernah dirasuki setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, nas ini mau menegaskan bahwa Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Tidak peduli lapisan dan latar belakang sosial, Injil tetap akan memancarkan sukacitanya untuk merangkul setiap orang. Dalam konteks kita sekarang, diskriminasi tampak menjadi pemandangan biasa. Misalnya, seseorang dihakimi karena pilihan politiknya, atau hak seseorang dibatasi karena agama yang dianutnya. Fakta ini menunjukkan bahwa kita sudah terkoyak dan tak lagi menghargai nilai kemanusiaan. Apalagi kalau mengingat kapitalisme telah membelah kita berdasarkan kepemilikan modal dan uang. Ketidakadilan kian terasa. Di tengah gambaran dunia inilah, teladan Yesus kian relevan. Ia merangkul semua orang untuk bergembira bersama Allah. Dalam pemerintahannya, semua orang akan merdeka dan setara dalam sebuah ikatan persaudaraan. Perlu diingat bahwa di dalam Injil tidak ada diskriminasi yang membedakan wanita. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.